Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Cesar Albarizati dengan NIM 2023-31150. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya yang berbentuk PowerPoint, yaitu proposal proyek teknologi informasi dengan judul Sistem Informasi Terintegrasi MBG Makanan Bergizi Gratis Indonesia tahun 2026. Nah, latar belakang dan urgensi nasional. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam prevalensi stunting. Program makanan bergizi gratis hadir sebagai solusi strategis pemerintah. Tentunya di pemerintahan zaman Pak Prabowo. Namun pengelolaan program berskala raksasa ini memerlukan orkestrasi digital yang mumpuni untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan dampak yang terukur bagi jutaan siswa. Nah, identifikasi tantangan utama. Distribusi tidak merata, ketimpangan geografis menyulitkan konsistensi pasokan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Terus yang kedua, monitoring gizi lemah. Sistem pengawasan standar gizi yang masih bersifat manual dan sporadis. Terus yang ketiga, kebocoran anggaran, potensi inefisiensi pada rantai pasok yang panjang dan tidak terlacak. Yang keempat, fragmentasi data. Data penerima manfaat masih tersebar di berbagai instansi atau silo data. Nah, solusi. Jadi, aplikasi saya yaitu Sistem Informasi Terintegrasi MBG adalah platform yang komprehensif berbasis cloud yang mengintegrasikan digital supply chain management, real-time nutrition monitoring, dashboard analitik eksekutif, dan audit trail otomatis. Jadi mengisi yang sebelumnya saya bilang yaitu kelemahan dari uh, sistem MBG-nya ini. Jadi aplikasinya ini dapat mendistribusi dan memonitoring distribusi tersebut agar sampai ke daerah yang belum terjangkau. Nah, terus monitoring gizi. Jadi di sini aplikasi saya juga dapat mendata. Jadi setiap bekal MBG itu isinya apa aja gitu. Terus lauknya apa, terus nutriensnya itu berapa seperti protein, vitamin, serat. Jadi dapat dihitung. Terus dapat mendeteksi adanya anggaran yang semena-mena digunakan karena sudah tercatat di sebelumnya yang sudah dana yang sudah digelontorkan itu berapa-berapa pengeluarannya berapa. Jadi kalau misalnya ada dana yang digunakan berlebihan, jadi ini dapat dicatat oleh aplikasi ini. Jadi supaya efisiensi anggaran atau dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang tentunya dari pajak masyarakat. Nah, terus di sini tata kelola dan stakeholder proyek saya. Di sini sebenarnya contoh aja instansi Kemendikbud, peran utama dalam aplikasi saya yaitu integrasi data pokok, pendidikan dan pelaksanaan sekolah dan masih banyak instansi lainnya. Nah, di sini modul fungsional utama dari aplikasi saya yaitu SCM digital, manajemen vendor, inventory dan optimalisasi route distribusi armada, gizi monitoring, kalkulator gizi otomatis dan pelaporan kualitas harian dari sekolah, audit dan finansial, pelacakan setiap rupiah dari pusat hingga ke piring siswa atau audit trail. Terus analitik AI, prediksi kebutuhan stok dan deteksi anomali anggaran secara dini. Nah, di sini ada arsitektur teknologi modern. Di sini backend menggunakan Go atau Node.js. Terus untuk front-end-nya yaitu React.js atau Next.js. Terus untuk infrastrukturnya itu menggunakan Kubernetes dan Docker. Dan database-nya itu PostgreSQL dan MongoDB. Menggunakan prinsip cloud native untuk menjamin stabilitas hingga jutaan transaksi harian tanpa hambatan. Nah, di sini juga digital supply chain management. Jadi visibilitas menyeluruh dari hulu dari petaninya atau produsen hingga ke hilir sekolahnya tempat pendistribusian MBG.
Jadi di sini ada pelacakan armada via GPS real time, konfirmasi penerimaan digital berbasis QR code. Ya, nantinya akan ada QR code apakah eh, supply-nya itu sudah sampai atau belum, itu masih coming soon. Jadi di sini juga ada manajemen stok gudang regional otomatis. Nah, di sini ada rencana kerja dan timeline-nya bisa dilihat. Terus untuk alokasi anggaran 72 miliar. Ini hanya contoh saja. Jadi ada software dev 35%, ada cloud infra 25%, system integration 11%, change management 8%, security dan compliance 7%, dan lainnya. Nah, terus di sini ada indikator keberhasilan atau KPI. Jadi keberhasilannya 40% reduksi potensi kebocoran anggaran logistik hulu ke hilir. Jadi dari produsen ke sampai ke sekolah. Terus 98% yaitu akurasi data inventory dan distribusi di seluruh sekolah. 95% tingkat kepatuhan atau compliance standar gizi harian bagi siswa. Dan kurang dari 2 detik respon dari sistem kita untuk akses data real time nasional. Jadi kesimpulannya, pengembangan sistem informasi terintegrasi MBG, makanan bergizi gratis, merupakan langkah strategis dan tulang punggung operasional berbasis teknologi cloud dengan arsitektur microservice yang dirancang untuk mengatasi tantangan pemerataan distribusi, pengawasan gizi, kebocoran anggaran, dan fragmentasi data lintas instansi dengan mengintegrasikan modul manajemen rantai pasok digital, monitoring gizi real time, analitik, dan pelacakan audit trail. Sistem ini ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menekan potensi kebocoran anggaran hingga 40% dan memastikan tingkat kepatuhan standar gizi mencapai 95% secara keseluruhan. Investasi proyek senilai 72 miliar ini tidak hanya mengamankan dan mengefisiensikan jalannya program makanan bergizi gratis MBG tahun 2026, tetapi juga menyediakan bisnis data nasional yang akurat dan transparan demi terwujudnya tujuan peningkatan gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyebutan kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.